Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jalan-jalan di Kelenteng Kuang Sing View. Waduh, sambil dengar suara dari masjid. Aduh, sesuai keinginan saya bikin video di sini di kelenteng yang terbesar di Asia Tenggara ya ini ya. Kuang Sing View tepatnya ada di daerah Tuban dan dia adalah kelenteng satu-satunya yang menghadap ke laut katanya seperti itu ya. Oke sahabat, salam sehat semua ya, salam tetap beribadah. Dimanapun kita tempat berada, biar siapapun kita harus tetap beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Mari kita jaga persatuan antar umat beragama ya, seperti itu. Oke sahabat, sedikit kita bahas sekarang apa ya? Mau bahas tentang kebutuhan ya, kebutuhan manusia. Ini sangat-sangat banyak ya. Tapi yang saya bahas di sini bukan masalah kebutuhan apa mencari uang atau kebutuhan hidup dan seterusnya. Melainkan yang saya bahas ini adalah kebutuhan yang lagi dan lagi, mohon maaf saya hanya mengingatkan, yaitu kebutuhan untuk beribadah. Ibadah adalah suatu kebutuhan. Kalau tidak percaya, sebentar kita contohkan dulu. Ibarat kita punya mobil, punya kendaraan yang harus kita rawat, bukan cuman bannya, mesinnya, atau bahan bakarnya. Nah, seperti itu juga kita ya. Manusia itu juga yang dirawat bukan hanya perutnya, bukan hanya bekerja, namun beribadah juga itu wajib. Karena dia bisa membimbing diri ya. Maksudnya itu kalau orang itu jauh dengan ibadah, orang itu pasti akan berasa kebutuhannya itu hilang satu. Nah, salah satu contoh lagi, kita sekarang ada acara hajatan atau ada acara keagamaan atau ada acara apa ya, ada acara berdoa bersama. Nah, kalau kita tidak punya ibadah atau tidak, kita itu jauh-jauh betul dengan namanya ibadah. Hidup sih memang Anda hidup, Anda tanpa ibadah juga hidup, tapi Anda di situ pasti akan mengalami yang betul-betul namanya rasa malu dari lahir sampai batin. Nah, maka dari itu biar tidak terjadi, ayolah kita kembali ibadah ya. Seperti di video-video saya sebelumnya, mungkin bicara saya muter dan muter di sini aja ibadah, ibadah dan ibadah. Bahkan sampai di video-video sebelumnya yang sudah sangat jauh. Sahabat, sebentar lagi kita bagi kaum muslim, nah, kita akan memasuki hari kemenangan di mana para muslim telah selesai menjalankan apa ya, kewajiban kita, rukun Islam keempat-empatnya kita jalankan sekaligus di bulan ini ya. Maka setelah kita menjalankan itu, kita akan masuki namanya lebaran dan kita bersenang-senang. Bukan hanya bersenang-senang terus kita lupa diri ya sahabat. Jadi dengan kita ngomong kita bersenang-senang, kita ini juga ada kebutuhan di dalamnya, yaitu bermaaf-maafan. Nah, bermaaf-maafan ini sebenarnya bukan ketika hanya lebaran, di waktu kapan saja ketika kita punya salah, kita juga wajib bermaaf-maafan. Maksudnya wajib saling minta maaf. Namun pada saat momen yang diadakan dalam satu tahun satu kali, nah, di sini mungkin akan ada keserentakan kebersamaan yang mana tua muda kecil siapapun sesama umat kita harus saling memaafkan. Mungkin di situ suatu kebutuhan juga ya. Karena ada kala orang yang sangat angkuh, sangat sakit hati. Nah, dia bisa terketuk ketika ada tetangga yang saling memaafkan, bisa terketuk dengan melihat berbondong-bondong berkunjung anjang sana anjang sini dan seterusnya.
Seperti itu sahabat. Aduh, ini sedang ada suara masjid. Sebentar lagi akan masuki sholat asar. Jadi seperti itu sahabat ya, perjalanan ini dimana pokoknya yang saya sarankan tetap beribadah sesuai agama masing-masing. Ayolah, dengan kita beribadah saya yakin satu sama lain akan saling menghormati, satu sama lain akan saling menghargai. Jangan saling menghancurkan ya. Yang berikutnya lagi, nah, ini ya bicara yang berikutnya lagi, akan saya selipkan deskripsi tentang panduan sholat id di bawah link saya ini ya. Nah, nanti bisa di situ panduan sholat id yang mana masanya masih masa pandemi ya, masih masa pandemi. Nah, semoga virus corona juga segera berlalu dan tidak ada virus-virus yang berdatangan lagi. Aduh, rasanya juga capek nih. Aduh, karena mau duduk ini kebetulan ya kurang pas lah di hati. Sangat luas. Konsing Bio ini, kelenteng ini luasnya kurang lebih 5 sampai 6 hektar. Nah, termasuk terbesar se-Asia Tenggara ya. Yang saya bicarakan tadi. Ini kalau tidak salah dibangun 1773 kalau tidak salah. Waktu ini tempat ini untuk pemujaan pemujaan dewa Kuan Kong. Sedikit-sedikit tahu lah. Oke sahabat, seperti itu ya. Jangan terlalu serius ya. Tapi kita bukan berarti tidak serius. Bolak-balik seperti itu. Oke sahabat, tetap hargai orang lain. Misalkan dia pemimpin kita, tetap kita hargai, kita tetap hargai beliau karena beliau menyampaikan mungkin dia cara menyampaikan salah, namun kita tidak bisa mandang dia sebelah mata karena hubungan dia sama Tuhannya itu juga tidak pernah kita ketahui. Mungkin dia adalah pilihan Tuhan untuk memimpin kita. Seperti itu. Saya sendiri juga sering ya merasakan ketidakcocokan dengan suara siapa gitu, namun tetap saya pegang pribadi, tidak mengajak-ngajak orang lain dan seterusnya. Seperti itu sahabat. Di sini banyak yang berdatangan di sini untuk melakukan ibadah ya. Seperti itu ya sahabat. Semoga bermanfaat ya. Semoga betul-betul bisa mengetuk hati kita masing-masing, mendalamkan kita untuk segera beribadah. Adzan, suara adzan sudah datang ya. Waktunya saya beranjak dari sini dan menjalankan sesuai agama saya, ibadah sholat. Nah, semoga bermanfaat. Semoga yang salah bisa dimaafkan. Dari kata-kata saya di sini hanya belajar. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Allah